kejujuran, menjaga komitmen, integritas, dan juga kualitas. Artinya kalau kita itu punya posisi tawar yang tinggi, kita itu harus punya produk yang dibutuhkan perusahaan. Tentu kata kuncinya mutu, Mbak. Selamat datang di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Drop it. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Sobat Tani. Di samping saya ada Bapak Sunarto, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat. Tema podcast hari ini cukup menarik tentang peran APTI di Kabupaten Klaten. Bapak selaku ketua APTI di Kabupaten Klaten, ya, ketua APTI. Apa itu APTI itu, Pak? APTI adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Nah, ini APTI ini mewadahi petani tembakau di seluruh Kabupaten Klaten. Dan seperti kita ketahui, untuk Klaten ini varietas tembakau kan ada beberapa jenis. Satu ada jenis rajangan, dua jenis sangyur yang pengerangannya lewat sinar matahari, yang ketiga ada asepan. Sehingga kami mewadahi dari para petani yang berkecimpung di varietas tiga jenis itu, Mbak, gitu. Kemudian peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia itu, APTI itu, dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau di Kabupaten Klaten itu apa, Pak? Peran APTI di sini, kami ada beberapa peran yang bisa kami lakukan. Katanya dengan mulai, karena tembakau kan budidaya penanaman, kami melakukan pendampingan dari mulai tanam tembakau itu antara lain katanya dengan memberikan rekomendasi bibit yang unggul. Yang kedua adalah cara budidaya, karena budidaya tembakau itu untuk peruntukannya misalnya untuk rajangan itu sendiri, untuk asepan sendiri, untuk jantur sendiri, sehingga kami memberikan pemahaman kepada para petani supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Setelah di budidaya itu kami melakukan pendampingan di budidaya, kami juga membantu kaitannya dengan mencarikan buyer sehingga ada terjadi kemitraan, sehingga jaminan pasar produk dijadikan oleh para petani itu terjamin. Sementara ini itu yang kami lakukan kaitannya dengan budidaya, pemasaran, dan juga pembibitan, Mbak. Di dalam perannya itu kan pasti ada hambatan-hambatan ya, Pak, yang terjadi dalam usaha tembakau lah. Hambatan dalam usaha tembakau itu apa, Pak? Hambatan di usaha tembakau itu banyak sekali, Mbak. Baik hambatan itu karena usaha tembakau itu kan ada saya tergantung pada suatu musim juga, cuaca. Karena tembakau itu kan bisa ditanam di waktu musim kemarau, dan tembakau itu yang bagus itu kalau cuaca itu normal, misalnya tanam kan biasanya ke kondisi normal musim kemarau itu awal mulai bulan Mei sampai panen sampai Oktober. Nah, kalau hambatannya tentu saja kalau musimnya seperti kemarin, cuaca yang tidak normal, artinya apa? Di bulan-bulan yang seharusnya menurut perhitungan kami itu kemarau, tapi ada hujan, itu hambatan karena menghasilkan produk yang kurang bagus. Untuk yang kedua, hambatan itu juga katanya dengan SDM para petani, karena SDM petani kita itu kan nyuwun sewu ya agak rendah, sehingga sebetulnya kan untuk bermitra itu kan harusnya masing-masing kan harus mitra itu namanya kan menguntungkan kedua belah pihak, dan di mitra itu harus ada etika yang harus dipegang kaitannya dengan komitmen. Nah, kadang-kadang ada satu dua dari petani kita ini misalnya itu sudah bermitra dengan satu pihak tertentu, tetapi begitu cuaca bagus, kadang-kadang dia juga tergoda untuk menjual ke luar mitra, sehingga nanti akibatnya itu akan menurunkan kepercayaan perusahaan kepada para petani yang
juga ini perlu menjadi catatan, katanya Klaten ini kan sebetulnya kualitasnya cukup bagus, terkenal. Nah, kadang-kadang untuk menjaga kualitas ini para petani itu karena termotivasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, kadang-kadang dia juga kurang bisa menjaga brand tembakau Klaten, masih bisa kadang-kadang mendatangkan tembakau dari luar daerah, sehingga hambatan-hambatan itu sebisa mungkin kami atasi melakukan pembinaan penyadaran kepada petani. Kuncinya kan satu, BC itu harus ada kejujuran, menjaga komitmen, integritas, dan juga kualitas. Artinya kalau kita itu punya posisi daya tawar yang tinggi, kita itu harus punya produk yang dibutuhkan perusahaan, tentu kata kuncinya mutu, Mbak. Ya. Bahkan tembakau itu juga sekarang kalau sudah masanya seperti ini bisa disebut golden leaf ya Pak ya, daun emas. Daun emas, betul, emas ya Pak ya, bagi para petani tembakau ya. Kemudian dari sikap APTI Pak terhadap kebijakan pemerintah yang ada yang kontra gitu, bagaimana Pak? Ya, tentu saja ini menjadi keperhatian dari kami selaku organisasi yang menaungi para petani tembakau. Ini tidak bisa kita nafikan, para petani tembakau itu kan memberikan kontribusi pendapatan kerja yang cukup besar dengan cukai itu, Mbak. Tetapi kan satu sisi banyak regulasi, aturan-aturan yang kurang berpihak pada petani. Salah satu contoh katanya dengan beberapa aturan yang pembatasan iklan-iklan rokok, pembatasan produk-produk tembakau itu banyak aturan yang menghambat, sehingga tentu saja harapan kami, karena kami sudah memberikan sesuatu ke negara, kami juga berhak untuk mendapat perlindungan. Artinya apa? Kami bukan tidak mau diatur, tetapi tolong aturan itu juga istilahnya komprehensif, memperhatikan kepentingan dari para petani tembakau gitu, Mbak. Dari upaya APTI itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya itu bagaimana Pak? Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, kami tidak pernah berhenti. Kami selalu menaikkan posisi tawar para petani ke pabrikan, karena seperti kita ketahui, usaha yang tidak terganggu dengan yang lain pada waktu Covid kemarin, usaha dari pabrik rokok. Artinya apa? Kami sebisa mungkin mengkomunikasikan ke pabrikan-pabrikan itu supaya artinya dia juga mau berbagi untung, istilahnya juga memikirkan bagaimana juga petani itu sudah mempunyai kontribusi yang cukup besar dengan usaha pabrikan-pabrikan itu, sehingga kami selalu komunikasi dengan pabrikan-pabrikan itu supaya dia sedikit mau berbagi untuk keuntungannya itu untuk para petani. Yang lebih penting lagi, kami selalu ingin meningkatkan posisi tawar, karena dengan posisi tawar yang cukup tinggi, harga kita akan meningkat, Mbak. Tentu saja untuk meningkatkan tawar itu kami juga minta dukungan dari para petani, harus memberikan barang menjaga kualitas gitu. Dari program APTI sendiri Pak, apakah ada program 1 tahun ke depan untuk meningkatkan produktivitas tembakau yang ada di Kabupaten Klaten? Ada, Mbak. Untuk program ke depan kami sudah merencanakan, yaitu satu, kami akan membuat demplot, baik itu untuk yang varietas rajangan maupun asepan atau janturan, sehingga kita akan dengan demplot itu kita memberikan percontohan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas, karena zaman sekarang kan kita harus efisiensi biaya tapi produktivitas, sehingga produk kita itu berdaya saing. Yang kedua, secara organisasi kita akan konsolidasi ke para anggota, sehingga nanti betul-betul lembaga APTI ini menjadi kuat, sehingga dengan konsolidasi kuatnya lembaga ini kita mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi, baik itu ke pihak-pihak luar, khususnya ke pabrikan, sehingga kita bisa menjembatani kepentingan petani dan juga tetap kita bisa mengakomodir kepentingan pabrikan, Mbak, karena kita harus memperhatikan dari keduanya, Mbak. Mungkin itu, Mbak, program kami ke tahun depan. Berarti bisa juga sebagai salah satunya juga sebagai peningkatan sumber daya manusia petani tembakau itu sendiri ya Pak ya? Iya. Yang terakhir Pak, bagaimana tentang statement terakhir dari Bapak buat
petani tembakau di Kabupaten Klaten? Pernyataan sebagai closing ini, pernyataan kami dari Ketua APTI, jangan patah semangat, kita harus tetap berjuang. Sepanjang kita mau ikhtiar, pasti ada jalan. Pantang menyerah untuk petani-petani kita. Semangat ya Pak ya. Ya. Nah, terima kasih sekali Bapak Sunarto atas waktunya terkait peran APTI dalam memperjuangkan petani tembakau di Kabupaten Klaten. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera, pajak si manis, kreatif, inovatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Saya Lili Friskawati, sampai jumpa.